Hai semua, Malaysia tampaknya lupa siapa sebenarnya yang berkuasa di Asia Tenggara. Baru-baru ini, seorang pengacara Malaysia bernama Arudin membuat klaim besar bahwa jika ada negara yang berani melawan Malaysia, maka Inggris akan turun tangan membela mereka. Bahkan dia mengklaim Inggris memiliki 20 kapal selam nuklir yang siap menghadapi ancaman terhadap Malaysia. Masalahnya, Inggris sendiri tidak pernah menyatakan hal seperti itu. Faktanya, Inggris dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak akan ikut campur jika Malaysia terlibat konflik dengan negara lain, termasuk Indonesia. Jadi pernyataan Arudin ini tak lebih dari sekedar gertakan kosong yang tidak berdasar. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Malaysia memang seperti anak kecil yang berlagak berani menentang perkelahian. Tetapi begitu terdesak, malah berharap bantuan dari orang tua. Sayangnya, dalam hal ini, orang tua yang mereka andalkan, yaitu Inggris, justru bersikap sebaliknya, tidak mau ambil pusing dengan urusan Malaysia. Inggris punya masalah sendiri yang jauh lebih penting, seperti krisis ekonomi, inflasi, serta dinamika geopolitik global yang lebih besar. Mereka itu tidak akan membuang sumber daya hanya demi membela Malaysia dalam konflik yang tidak menguntungkan mereka. Bahkan, klaim tentang 20 kapal selam nuklir terbukti mengada-ngada. Karena faktanya Inggris hanya memiliki sekitar 10 kapal selam nuklir. Jadi sudah jelas bahwa ini adalah propaganda berlebihan tanpa dasar. Sekarang Malaysia berada dalam posisi yang sulit. Mereka sudah terlanjur menggertak Indonesia, tetapi tidak punya kekuatan nyata untuk mendukung ancaman tersebut. Jika mereka terus memprovokasi, mereka harus menghadapi konsekuensinya sendiri tanpa bantuan Inggris. Jika mereka mundur, maka akan semakin terlihat bahwa ancaman mereka hanyalah omong kosong belaka. Sementara itu, Indonesia tidak perlu takut dengan gertakan tak berdasar semacam ini. Militer kita jauh lebih kuat, ekonomi kita lebih besar, dan yang terpenting, kita tidak butuh dukungan negara lain untuk mempertahankan kedaulatan kita. Dunia internasional pun lebih menghormati Indonesia dibandingkan Malaysia, baik dari segi ekonomi, diplomasi, maupun pertahanan. Malaysia seharusnya belajar dari sejarah. Indonesia adalah negara yang terbiasa menghadapi tekanan dari kekuatan besar, dari Belanda, Inggris, hingga Jepang, dan kita selalu berhasil bertahan serta keluar sebagai pemenang. Sementara Malaysia, sejak awal kemerdekaannya, selalu bergantung pada negara lain untuk bertahan. Bahkan, dalam menghadapi ancaman komunis dulu, mereka membutuhkan bantuan tentara Indonesia. Fakta ini menunjukkan bahwa Malaysia bukanlah negara yang benar-benar mandiri dan kuat. Jadi, jika mereka masih ingin bermain api dengan Indonesia, mereka harus siap menanggung akibatnya sendiri. Pada akhirnya, Malaysia harus berani berharap pada negara lain dan mulai membangun kekuatan sendiri jika ingin dihormati. Mengandalkan Inggris sebagai tameng bukanlah strategi yang bijak, karena Inggris pun tidak peduli dengan urusan mereka. Sementara itu, Indonesia tidak perlu repot-repot meladeni gertakan tak berdasar ini. Kita tetap fokus pada penguatan ekonomi dan pertahanan nasional. Dengan segala potensi yang kita miliki, kita tidak butuh pengakuan dari siapapun untuk membuktikan bahwa Indonesia adalah pemimpin sejati di kawasan Asia Tenggara. Jika Malaysia masih ingin mencari perhatian dengan terus membawa-bawa Inggris, silakan saja. Tapi pada akhirnya, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka sendirian. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.